Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dimanapun anda berada. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari segala penyakit dan dijauhkan dari penyakit corona yang sedang melanda dunia ini, dan semoga penyakit corona segera sirna dari dunia ini. Amin ya Allah. Oke teman-teman, saya akan review singkat pagi hari ini yang mendung ini ya. Ini di Brunei sekarang mendung, ini sekitar pukul 8.30 sekarang ini ya. Oke, saya akan review. Ini adalah Kia Optima model 2012. Ini kiranya ini high spec ya, tapi ya bukan full spec punya ya. Oke, saya akan review sedikit seputaran Kia Optima. Saya akan kasih lihat spek-speknya dan apa saja sih yang ada di mobil ini. Oke, kita bahas dulu bagian depannya. Nah, ini adalah tampilan bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya lampunya sudah sudah ada yang kayak bulat-bulat itu, lampanya lupa ya, saya kurang paham ya. Ini lampunya sudah ada bulat-bulat ini, mungkin kayak biar sama kabut itu tembus ya, apa kayak gimana, apa biar terang, apa saya pun kurang paham ya. Dan untuk bagian bawah ada spoiler dan juga ada LED. Jadi ini kalau start, jadi ini hidup, senantiasa hidup. Untuk lampunya sendiri saya belum cek apakah sudah LED, apakah masih pakai bohlam biasa. Dan untuk primnya, dia depannya ini primnya ini yang kayak turun ini kurang lebih sih kayak Rio ya, bentuknya kurang lebih Rio, tapi ini posisinya ini besar sedikit, lebar ya, ini kereta ya, lebar. Dan untuk lampunya sendiri dia memanjang, nipis dan juga memanjang. Di sini ada juga ada itu putih, tapi ini kayaknya nggak hidup ya. Untuk bonitnya sendiri ya, dia panjang ke depan, dan di sini ada lekungan ke bawah. Yang di tengah-tengah sih nggak ada, cuma straight saja. Dan untuk bagian sisinya juga ada lekungan juga hitam, ini pemanisnya di sini. Ini tapi bukan signal ya, nggak ada di sininya. Biasanya kan ada juga yang signal ini, kereta-kereta lain biasanya ada, tapi ini nggak ada ya. Dia signalnya sudah di set merah di sini. Ini CD-nya sudah LED ya. Juga ada garis-garis ini, nggak tahu ini garis-garis buat biar lubang apa gitu, nggak tahu ya. Nah, ini adalah nah, ini jadi keretanya ini panjang ya, besar, dan kurang lebih ini panjangnya mau seperti Mercedes kurang lebih ya, panjangnya besar ya, kurang lebih sama. Oke, kita bahas lagi. Untuk bagian pintu dia biasa saja, jadi nggak ada patternnya, nggak ada tombol pattern di sini, jadi masih pakai kunci biasa. Dan di sini juga ada sedikit kasih krum. Oke. Nah, untuk bagian pintu di belakang juga sudah ada sedikit krum, dan untuk bagian atasnya ya ada krum juga ya. Nah, jadi ada di bagian pintunya, di atasnya juga ada krum. Nah, jadi dari depan sampai cermin belakang, nah ini disertai krum. Oke, kita bawah. Ini rimnya original bawaan, dan untuk size rimnya dia pakai ukuran 18, ringnya ring 18. Untuk size tayarnya 225/45, jadi ini tingginya 45, lebarnya 225 ya. Ini kalau upgrade tayar sama rimnya boleh, jadi
rimnya mungkin boleh upgrade ke 19, dan ya rimnya juga mesti nipis. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan bagian belakang ya. Oke, untuk lampunya juga ini memanjang ya, kursinya memanjang ya, mirip kayak depannya, memanjang, kecil menipis. Nah, dan terus lampunya sudah, lampu malamnya sampai breaknya sudah LED, cuma lampu ribas sama ratingnya belum LED. Dan bawahnya juga ada, tapi ini bawahnya cuma hiasan saja, nggak ada hidup. Tapi boleh kasih bak pun boleh, kasih hidup pun boleh, tergantung selera, tapi mesti modify sendiri. Dan exhaustnya, untuk exhaust dia original bawaan, jadi 2. Tulisannya ada ya, Optima, dan itu juga ada kamera ribas bawaan. Jadi ini ada kamera ribas. Oke, kita bahas bagian. Oh ya, untuk ini, untuk cat kondisinya mungkin dalam 80% masih oke. Ini saya baru kumpon separuh ya, jadi baru kumpon sebelah kiri saja sama belakang, yang sebelah kanan belum saya kumpon, tapi catnya masih oke. Cuma ada beberapa yang kelihatan kalau di sini cakapnya ingis ya, kalau di Indonesia baret-baret gitu ya, tapi baret-baretnya dia nggak dalam, cuma baret kotor saja kayak gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Nah, ini bagian dalamnya semuanya serba hitam. Nah, untuk bagian pintu sini semuanya nggak ada kain, jadi semua pakai ininya. Ini latexnya busa, dilapisi dengan lede, dan ini juga lede ya. Ini kalau ini sih bukan, masih plastik ya. Di sini busa, lede, dan ini juga ada kayak ya, ini bukan kayu sebenarnya sih, kayak pokoknya ini plastik tapi dibentuk warna kayak kayu, itu catnya ya, tapi namanya apa lupa ya saya. Nah, ini untuk kursinya dia original lede sih, dan untuk pengatur untuk kursinya dia masih manual ya. Kalau yang full spec dia itu kursinya sudah, adjustnya sudah auto, cuma di sini ada pengaturan sedikit saja ini, tapi di ini sudah nggak hidup. Jadi untuk maju mundurnya dia masih di sini di depan kursi, jadi ke belakang. Oke. Dan untuk kunci sendiri dia kayak gini, jadi belum paten ya. Kalau yang full spec dia sudah paten, dan ada body kit. Kita coba start dulu ya. Pan, selamat hari jadi istimewa buat ibunda nih. Oke. Nah, ini adalah kesehatan yang tampilan umur yang berkah, dalamnya ya. Ya, kalau masih kurang lebih sama ya, kayak Kia yang lain, cuma perbedaannya di sini banyak tombol-tombolnya ya. Saya pun ini nggak tahu buat apa ya. Nah, dan ini untuk steeringnya kayaknya nggak bisa di set kayak gitu ya. Kalau yang high spec ada yang dia ada settingannya di sini, jadi steeringnya tuh boleh keras, boleh sedang, boleh halus kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi ini sini nggak ada. Untuk meternya udah tinggi ya, udah 200-an lebih ya. Nah, ini untuk interiornya. Nah, untuk radionya belum touchscreen, terus masih pakai manual, dan nanti bagian bawahnya
Ini untuk pengaturan jam, dan ini untuk pengaturan ekon semua di sini. Bawahnya itu ada USB, itu ada colokan buat kayak apa namanya itu, AUX apalah. Ini ada buat charging juga, buat kayak gini juga boleh, lete. Nah, ini untuk gearnya juga ada kayak kayu gitu ya. Dan ini kayaknya semi auto. Jadi ini ada di sini ada tekanannya. Ini di sini. Nah, ini kanan kiri ada. Jadi boleh main-main dari sini ya. Jadi di sini. Nah, terus bagi ke bagian tengahnya lagi, belakang sedikit. Sini ada box. Ini buat simpan minuman. Ini juga boleh buka. Ini cukup ya besar juga ya buat simpan barang. Atau bagian atas juga ada buat simpan cermin mata. Ini untuk tombol, untuk lampunya juga ada. Jadi boleh hidup semua, boleh mati satu-satu juga boleh. Dan untuk bagian sunsetnya itu ada cerminnya di sini ya. Nah, dan ini juga bagian atasnya juga ada lampunya. Nggak tahu kita mau bercermin di gelap-gelap kan, boleh kasih lampu. Oke. Untuk pembuka bunit sama tangki minyak, isi minyak dia ada di pintu ya, jadi berjajaran ya. Biasanya kan di sini kalau nggak di bawah itu ya. Dan ini juga boleh dibuka dari belakang, boleh dari sini, boleh dari belakang, boleh dari kunci ya, kayak gitu. Kita belakang. Nah, ini untuk belakangnya ya. Belakangnya sih kayaknya kursinya dia nggak boleh lipat ke depan. Jadi jadi nggak bisa bawa barang-barang yang agak panjangan sedikit ya. Kalau boleh lipat kan boleh agak bawa barang agak panjang ya. Nah, ini juga ada center ekon belakang. Jadi yang belakang boleh sejuk ya. Nah, ini ada lampu belakangnya juga, dan di sini di tengah-tengah juga ada buat simpan minuman ya di sini. Ya tidak tumpah-tumpah gitu. Nah, ini unitnya pun ya luas ya. Oh, boleh ya. Oh, ternyata dia kursi yang depan tuh tariknya dari sini. Lupa saya, ternyata ada di sini. Ditarik dari sini. Kalau mau ke depan ya tarik dari sini. Nah, untuk spare tire, kayaknya ini sudah pakai rim sport sama kayak rim yang dipakai sekarang, sama ya. Untuk barang-barang semua komplit ada. Nah, ini ada tombol tekan buat buka bunit kayak gitu. Untuk kita lihat lampunya ya. Saya sudah kasih hidup tadi. Saya belum kasih hidup. Oh, itu ya, lampunya sudah putih. Ini sudah LED lampunya ya, sudah bagus putih. Nah, jadi sudah nggak kayak tukar lagi. Kalau yang itu buat apa kuning kan mesti, kalau mau putih mesti tukar lagi. Nah, ini untuk engine-nya masih kotor, saya belum cuci ya. Untuk stannya sudah hidrolik satu saja ya, yang di misalnya kanan kiri, tapi ini nggak ada, satu saja. Mungkin dikarenakan besar ya, jadi satu saja. Nah, ini untuk engine-nya ya besar juga. Kalau engine sih kurang lebih kayak Scottish, kurang lebih sama ya. Dan untuk engine ya kapasitasnya 2.4 ya, sama minyak nggak boros-boros amat lah. Ini saya belum cuci, nanti saya coba cuci. Dok 1.6 V ini tulisannya di tutup kabel.
nanti saya cuci semua kalau sudah siap. Oke. Kalau bagian sebelah kirinya kurang lebih sama ya, jadi nggak payah dibahas. Kalau yang full spec dia di atasnya, di sini atapnya dia sudah cermin dan ada yang cermin semua, dan juga ada yang sunroofnya, tapi ini mungkin yang biasa jadi nggak ada ya kepolosan aja kayak gini ya. Kalau yang full spec biasanya itu sudah cermin atasnya ya, kayak cermin sunroof itu kayak gitu. Oh ya, saya lupa ini mau tengok lampu belakangnya. Tuh kan ya, ini lampu belakangnya sudah LED, jadi terang bagus. Oke, sekian untuk review kereta Optima model 2012. Untuk harga sih saya kurang tahu, ini baru masuk, mungkin harga di kisaran 18.000 ke atas ya. Kalau 18.000 berarti 180 jutaan lah kurang lebih ya. Tapi kurang tahu, mungkin di atas 20.000 juga bisa jadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.